adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengutip sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat Aswad bin Sari radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan bahwasanya kelak di hari kiamat nanti ada 4 kelompok manusia yang akan mendapatkan penangguhan keputusan di sisi Allah Ta'ala hingga Allah Azza wa Jalla memberikan ujian di hari kiamat kelak. Manusia yang pertama adalah rajulun asammu la yasma'u syai'a. Manusia yang diuji selama hidupnya dengan ditulikan pendengarannya sehingga dia tidak mendengar satupun ajaran yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Dan yang kedua, warajulun ahmaq. Manusia yang tidak bisa mempergunakan akalnya secara baik sehingga tidak sepenuhnya dia memahami dan mengerti apa yang diajarkan oleh Allah kepada dirinya. Sementara yang ketiga, warajulun haram. Orang tua yang sudah pikun, yang ketika ajaran Islam sampai kepada dirinya, kondisi ingatannya sudah tidak baik sehingga dia pun tidak sepenuhnya mengerti benar apa yang diajarkan oleh Allah. Bahkan yang ada, dirinya jauh lebih sering lupanya dibandingkan ingatnya. Sementara yang terakhir, warajulun mata fi fatrah. Manusia yang hidup di zaman di mana ajaran Islam tidak sampai kepada dirinya, ajaran Rasulullah tidak sampai kepada dirinya, dai dan ustadz tidak ada di sekelilingnya. Maka setiap pribadi manusia ini kelak akan memberikan hujah atau alasan masing-masing di hadapan Allah dengan harapan mudah-mudahan mereka bisa meraih rahmat berupa surganya Allah Azza wa Jalla. Maka diceritakan Rasulullah SAW mengutarakan tentang hujah dan alasan mereka masing-masing. Adapun laki-laki yang tuli pendengarannya, dia akan berkata, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'a. Ya Allah, ya Rabbana, sungguh Islam itu ajarannya telah sampai kepada saya, tapi saya tidak mendengar apapun yang disampaikan oleh para dai, oleh para ustadz, oleh para kiai kepada diri saya, karena memang pendengaran saya yang tuli. Pun demikian, orang yang ahmak, orang yang tidak bisa menggunakan akalnya secara baik, dia pun menyampaikan alasannya, Rabbi laqad ja'al Islam wasibyanu yahdifunani bil ba'ri. Ya Allah, ya Rabbana, ajaran Islam telah sampai kepada saya, tapi yang saya rasakan banyak masyarakat yang membuli saya, banyak masyarakat yang justru merendahkan diri saya karena akibat dari ketidakbisaan saya mempergunakan akal yang telah Engkau karuniakan kepada diri saya. Pun demikian, orang tua yang sudah pikun, dia pun kemudian berkata, Rabbi laqad ja'al Islam wa ma aqilu syai'a. Ya Allah, ya Rabbana, sungguh ajaran Islam itu memang sudah sampai kepada saya, sementara di waktu itu kondisi saya sudah tidak bisa mempergunakan akal dengan cara yang baik. Pun demikian, manusia yang keempat, manusia yang hidup di fase di mana ajaran Islam sama sekali tidak sampai kepada dirinya, maka dirinya memberikan hujah di hadapan Allah. Rabbi ma'atani laka rasulun. Ya Allah, ya Rabbana, berbeda dengan saudara-saudara saya yang lain, saya hidup di satu masa di mana utusanmu tidak pernah saya dengar dan tidak pernah sampai kepada diri saya. Kalangan agamawan, kiai, ulama, ustadz sama sekali tidak ada di sekitar kami. Maka ketika Allah Azza wa Jalla telah mendengar hujah dan alasan mereka, Allah Ta'ala kemudian mengambil janji setiap mereka bahwasanya mereka benar-benar akan menjadi sosok pribadi yang taat kepada perintah Allah, akan menjauhi setiap larangan Allah Azza wa Jalla. Maka sebagai bentuk ujiannya, Allah Ta'ala kemudian mengutus kepada mereka sosok malaikat dengan membawa satu perintah, anidkhulun nar. Allah Ta'ala ternyata memberikan ujian kepada 4 orang ini, hendaklah setiap kalian masuk ke neraka hari ini. Dan ternyata perintah ini hanya sebatas ujian saja, karena Rasulullah SAW menegaskan, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih law dakhaluha lakanat alaihim bardan wa salama. Demi nyawa Muhammad yang ada di genggamannya, sungguh kalau sekiranya 4 kelompok ini dengan tulus ikhlas mentaati perintah Allah,
benar-benar mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala, sejatinya Allah Ta'ala akan menjadikan neraka tersebut tempat yang sejuk, aman, dan penuh dengan kebahagiaan. Maka inilah ujian yang Allah berikan kepada mereka, sehingga siapa orang yang memang benar-benar mentaati Allah dengan masuk nerakanya, justru Allah Ta'ala akan memberikan kepada 4 kelompok tersebut kenikmatan surganya. Dan sebaliknya, jikalau ada di antara mereka yang menolak dan enggan untuk masuk ke neraka Allah Ta'ala sesuai dengan perintahnya, justru Allah Ta'ala sungguh-sungguh akan membenamkan mereka ke dalam neraka jahanamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, meraih rahmat serta surganya Allah Azza wa Jalla bukanlah perkara yang mudah. Ia tidak akan didapat dengan tubuh yang banyak rehat. Ia akan sulit diraih dengan waktu yang diperbanyak dengan istirahat. Kesungguhan untuk berjuang, keseriusan untuk meraih hidayah Allah Ta'ala, ketulusan hati untuk menggapai ridhonya merupakan sebuah perkara yang mutlak adanya. Di sisi yang lain, awamnya sebagian di antara kita terkait perkara-perkara yang seharusnya dikuasai oleh seorang mukmin merupakan urusan yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak baiknya kita dalam pelaksanaan sholat, tidak tartilnya kita dalam bacaan Al-Quran merupakan salah satu contoh nyata awamnya kita dalam urusan agama kita sendiri. Maka saudaraku, dari sekian waktu dan jatah umur yang telah Allah karuniakan dan telah kita habiskan di dunia ini, akankah kita bisa mempertanggungjawabkan urusan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, sementara sarana untuk mendapatkan ilmu agama begitu amat mudahnya bisa kita dapatkan di sekitar kita.